Tapi kalau kamu cara berpikirnya cuma pakai noise biasa, sebenarnya kamu ratain, ya hasilnya begini, itu akan jadinya prosedural. Nah kalau kayak gini, selain prosedural, otomatis kesannya air ini malah kayak salah satu tantangan apabila Anda asalnya adalah 3D artist interior, kemudian merender eksterior, itu ada banyak hal. Kebanyakan renderannya akan kelihatan cupu biasanya untuk eksterior. Saya Renaldo, saya mulai membuat 3D render dari tahun 2008, dan saya mulainya sebagai 3D artist interior. Begitu saya pada saat saya bantuin istri saya, waktu dia tugas akhir S1-nya dia, kebetulan saya harus ngerender eksterior dan hasilnya kelihatan cupu banget gitu. Hasilnya kayak market dan membuat saya kayaknya malu banget pada saat itu. But ya, we need to start somewhere. Tantangan seperti itu akan sering dialami oleh 3D artist interior yang menuju ke eksterior. Dan yang biasa dari eksterior masuk ke interior akan lebih gampang karena eksterior cakupannya lebih banyak. Saya akan lebih membahas tentang review eksterior dari murid saya, yaitu Eduardus Matthew, di mana dia asalnya 3D artist yang interior, kemudian dia mencoba berdasarkan referensi image yang ada poolnya. Anda akan bisa lihat apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebelum saya lanjut ke reviewnya, bagi Anda yang ingin saya buatkan video perbedaan antara 3D artist interior yang ke eksterior, ini masalahnya apa yang biasa dialami dan apa yang harus dilakukan solusinya, komen di bawah ya. Nanti kalau banyak yang komen yang minta, nanti saya buatkan videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalau saya ada upload video baru Anda dapatkan notif yang baru. Dan like, share, and comment. Tanpa lebih panjang lagi, Anda bisa langsung lihat reviewnya. Jadi kalau kita bicara warna rumput sesuai referensi, jelas rumput kamu terlalu seragam. Ya, kalau kamu rumput terlalu seragam, terus bentuknya juga kayak arahnya ke sana semua, terus kemudian ini kayak karpet rumput yang beli di S Hardware itu. Nah, kalau kamu rumput asli, kamu kepingin nyamain dengan ini, kamu nggak mungkin bisa generate ini pakai 3D. Nggak usah pakai Corona Scatter, kamu pakai Forest Pack aja, bisa nangis kamu. Kayak gitu, kalau mau 3D. RAM-mu bisa habis di sini. Ya, satu-satunya cara kalau kamu kalau mau persis kayak gini, nah kamu lihat dulu. Ini kan memang rumputnya rata dia nih. Kalau memang dia rumputnya rata karena memang kayak habis dipotong kan, ini makanya ada belang-belang begini itu karena kayak habis dipotong. Ya. Dengan mudahnya kamu bisa cari tekstur yang di Photoshop kamu blend masuk di tekstur kamu blend di Photoshop, jebret gitu aja. Tentunya kamu harus paskan dengan shadow-nya juga ya. Jadi nanti pakai highlight atau apa. Kalau kamu pakai forest pack, bisa kamu pakai forest tekstur apa yang ada teksturnya itu. Jadi kamu setelah kamu bitmap ini kamu scatter, kemudian kamu pasang bitmapnya sesuai dengan bidangnya. Nanti warnanya akan mirip dengan tekstur rumput yang kamu pasang di bidang itu. Otomatis kayak gitu. Itu cara tercepat. Jangan semuanya kalian mau generate di 3D kalau itu memang nggak masuk akal. Yang penting itu realistis. Just be flexible aja. Tapi sekali lagi kalau untuk latihan nggak apa-apa. Untuk kepingin tahu sih kemampuannya software itu bisa di-abuse sampai seberapa jauh. Terus kemudian yang membuat image ini kurang menarik juga adalah karena kekurangan warna kuning di pohonnya. Kalau kepingin tahu arah mataharinya dari mana, jawaban saya dari kiri ke sini. Kenapa? Ini ada shadownya kolam renang. Nah kalau punya kamu, ini kenapa asing di kolam ini nggak kelihatan ya? Berarti bisa jadi air kolam renangmu yang bermasalah. Nah terus warna hijaumu juga kurang. Bisa jadi kalau kamu nggak bisa generate sesuai dengan ini, bisa jadi materialnya yang kamu harus operatif. Nggak bisa cuma dari diffuse-nya aja. Kalau ini saya hue saturation, nah keluarnya green kan. Ini begitu mulai tak masukkan ke arah kuningnya lebih hidup ya. Tapi kalau ini mau nggak mau kamu harus generate di 3D-nya, nggak bisa enggak. Nah ini kan kayak gini langsung kerasa lebih enak loh, lebih kerasa ada kuningnya, bukan hijau lagi. Kita bacanya hijau gitu loh. Kuningnya itu yang membuat warnanya lebih enak. Nah terus kemudian tanaman ini ya, yang ini kesannya sangat tidak natural. Jadi kamu bisa lihat ini kayak terlalu diatur sehingga maunya kesannya kelihatan bunga semua, malah aneh gitu. Tapi kalau di sini kamu bisa lihat behaviornya nggak semuanya bunga, dia ada daunnya, ada apa kayak gitu. Biarkan natural kayak gitu. Terus kemudian kamu bisa lihat warna putihmu terlalu putih. Ini vasnya warnanya apa? Vas ini warnanya putih. Hanya saja kesannya, tapi dia kena shadow.
dia bukan abu-abu, putih. Tapi dari sini kita bisa lihat warna putihnya tidak terlalu terang, sedangkan punya kamu terlalu terang. Makanya kesannya copot, kayak kesannya tempelan. Makanya harus hati-hati dengan warna putih. Biarkan ini agak biru, tidak ada masalah. Kalau misalkan, kalau ini real project, terus kemudian kliennya komplain, ya ini kamu ambil aja pakai selection. Kamu kan pakai Corona, karena kan pakai Corona ya, kan ada CS Mid ya. Kamu select aja pakai CS Mid, kemudian warna birunya kamu kurangi. That's one thing. And then kalau interiornya saya tidak ada masalah ini ya. Saya tidak akan komen untuk interiornya, tidak ada masalah. Sebenarnya udah enak lightingnya. Cuman yang jadi masalah adalah kolam. Ini loh ya, penyakitnya orang kalau ngerender itu kolamnya begini ini ya. Ini kan pakai noise ya. Kalau cuma pakai noise ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu cara berpikirnya cuma pakai noise biasa, sebenarnya kamu ratain, ya hasilnya begini. Itu akan jadinya prosedural. Nah kalau kayak gini, selain prosedural, otomatis kesannya air ini malah kayak kasarnya itu kayak permukaannya leather, kulit di sofa itu, kulit imitasi, aneh kan? Nah kalau kamu mau generate aslinya seperti ini, ya mau dia, ini mau nggak mau kayak sculpting. Jadi plane ini segmennya harus sangat banyak, terus kemudian kamu harus brush, seakan-akan ada angin. Ini kan kamu bisa lihat ya, ini putaran airnya ini karena ada angin keras di sini, dari sini kayak dia mantul jerat langsung ke sini, makanya dia kayak nyebar begini. Tapi ini memang yang membuat menarik sebetulnya. Nah kamu kalau lihat yang di sini udah benar, tapi kamu kepingin bikin yang completely different, yang istilahnya ada arahnya begini ya, mau tidak mau harus kamu model ininya kayak gitu. Dan kamu lihat ya, sekali lagi ini riaknya kecil banget ya, ini kamu kebesaran Mas ya. Terus cara generate-nya piye? Kalau misalkan kamu nggak mau 3D model dari airnya yang dirubah, caranya adalah kamu pakai composite. Kalau kamu tahu composite ya, composite itu kan sebetulnya kayak kamu ngasih efek, terus kemudian kamu bisa tumpuk-tumpuk layaknya layer-layer di Photoshop, betul ya? Jadi dia ada screen, ada soft light, ada add, ada apa. Nah, kamu harus paham itu semua, multiply, add, atau apa itu. Kemudian dia kan juga ada yang namanya, ada maskingnya juga. Jadi paling gampang yang layer yang paling dasar kamu kasih noise, terus kemudian di atasnya kamu kasih masking, ya di atasnya ini kamu kasih masking, otomatis kamu perlu tekstur yang besar. Nah, jadi kamu harus, atasnya kamu harus kasih tekstur yang memang kayak bentuk begini. Ini yang masking putihnya. Jadi dia numpuk di atasnya layer composite yang di sini. Nah, pertanyaannya ditaruh mana? Jawabannya gampang, ditaruh di gum. Ya, bukan di diffuse. Diffuse-nya tetap air biasa. Kamu bisa lihat kan, ini riaknya kan beda-beda ini. Nah, ini bisa tidak ada riaknya, tapi di sini ada riaknya. Terus kemudian riak di sini, ini kayak ada ripple di sini. Tekniknya ya persis yang saya omongkan tadi, pakai composite di bump-nya. Yang susah itu maskingnya memang. Ya, jadi itu yang harus dilatih. Nah, scene ini sebetulnya yang saya bahas di Vire Community Meeting Asia Pasifik yang tahun 2014. Jadi saya hanya super spesifik bahas tentang ini toh, kehebatannya Vire Blend sama composite. Di sini kan bisa lihat ya, dasarnya kayak hampir tidak kelihatan karena danau. Kurang lebih kayak gitu ya, Matthew ya. Terus kemudian kalau kita bicara material airnya, kita bicara shadernya. Air itu juga sangat dipengaruhi oleh dasarnya, material dasarnya. Kalau kita bicara behaviornya air, ini sebetulnya sama air kolam renang yang tenang, bening, itu sama persis materialnya. Yang membedakan ini kenapa dia kesannya tidak bisa ngelihat jelas sampai ke dasar, karena kena hembusan angin sehingga terjadi banyak riak. Jadi airnya itu sangat beriak sehingga di bagian bawahnya kamu tidak bisa lihat. Kalau untuk dari secara lighting, saya udah tidak terlalu banyak komen ya. Cuman saran aja untuk kalau kamu kepingin main di eksterior, harus membiasakan cari tekstur yang memang untuk eksterior, bukan untuk interior. Jadi ya, karena material kamu terlalu bersih. Nah, ini lihat, belang-belonteng, ya kan? Punya kamu terlalu bersih. That's the difference. Tapi kok ini materialnya ya sebetulnya untuk eksterior, tapi ya kok tetap kata ini kinis-kinis gitu ya, kok kayak sik baru. Nah, itulah gunanya Corona layer material. Itulah gunanya Vire Blend material. Kalau memang kamu tidak bisa menemukan kayunya dan daripada kamu susah-susah di Photoshop, ya kasih aja Corona layer, kasih dirt. Hebat-hebatmu main di maskingnya. Maskingnya pakai apa?
Biasanya kan dikasih BAM itu kan noise. Kalau kayak air ini kan kasih noise ya, BAM. Noise itu kan ada apa namanya? Background noise itu ada Voronoi atau ada macam-macam. Yang kamu bisa generate tidak terlalu prosedural biasa begini. By the way, ini ya, saya baru sadar. Coba perhatikan ini ya. Kalau nggak sadar, kalian mikirnya cuma noise biasa kayak tadi saya bilang. Tapi kamu bisa lihat di sini, sebetulnya kayak ada lingkaran ini. Tapi tipis. Kalau kamu kasihnya terlalu besar, malah kesannya kayak ripple air yang kayak ada air netes gitu, malah jelek. Nah, ini yang harus di-generate. Technical ini hanya akan bisa jalan kalau kamu ada pertimbangannya, kalau real life-nya cara kerja air ini kayak apa kalau kena angin. Next-nya, yang harus diperhatikan kalau ada urusan dengan air adalah bagian basah. Ini pasti ada basahnya, ini ada bagian gelapnya. Yang keluar kayak garis ini, itu karena ada bagian basahnya. Sedangkan punya kamu ini tidak ada. Ini yang membuat renderan kamu kesannya culun. Nah ini lah, kelihatan ya, ada basah-basahnya nih lah. Ini ya, basah-basahnya itu. Nah itu yang harus kamu generate, basah-basahnya itu. Nah basahnya itu juga nggak cuman sekedar apa ini rata gitu, tapi dia kan ada naik turunnya. Apalagi ada penyerapan air di daerah nat-natnya itu. Biasanya itu yang saya generate malah. Kayak gitu, jadi naik turun begini grafiknya itu yang harus diperhatikan. Detail is everything kalau kita bicara di eksterior. Itulah kenapa orang yang render eksterior pada waktu clay render kelihatan bagus, kameranya udah bener, semuanya udah bener, begitu dijadikan jebret langsung kelihatannya kayak orang culun, karena cuman teksturnya yang beda, detailnya kurang seperti itu. Oke, so saya harap Anda sekarang udah tahu kurang lebih apa aja yang harus diperhatikan kalau kita render eksterior ya. Baik dari tanamannya, ke pohon-pohonnya, kemudian pot plant-nya, kemudian rumputnya seperti yang saya bahas di video tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah air kalau kita bicara kolam renang. So, bagi Anda yang ingin mendalami 3D render menggunakan 3D Max dan Corona Render untuk semi eksterior yang ada poolnya, saya memiliki kursus yaitu 3D Max Corona Render semi eksterior yang dimana akan membahas bagian setengah eksterior, setengah interior, dimana ada di bagian poolnya. Saya ingin lebih banyak menjelaskan tentang detailing airnya, kemudian efek basah-basahnya, kemudian bagaimana memikirkan behavior airnya, dan pertimbangan lighting untuk interiornya, karena di situ ada sedikit lorongnya, ya, yang membuat semuanya menjadi complicated kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak sekali tanaman di situ, dan apa yang harus kita lakukan supaya tanamannya tidak kelihatan monoton. Tentunya beserta dengan teksturinya. Dan yang kita bahas berdasarkan case itu aja. So, bagi Anda yang ingin mendapatkan ilmu membuat semi eksterior, link untuk pendaftarannya bisa Anda lihat di description dan semua akan saya jelaskan di situ. Jangan lupa untuk daftar segera. Saya harap Anda mendapatkan banyak value dari video penjelasan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. And I'll see you on the next video.